bisa jawab, gitu ya. Ada teman-teman yang bisa jawab. Jadi begini teman-teman sekalian. Saya sendiri ketika melakukan prospecting itu selalu ada pertanyaan seperti ini, ya. Pak Edi yakin nggak ini bisnis bisa bertahan lama? Atau Pak Edi saya yakin apa bisnis ini tuh memang benar-benar real bisnis, gitu. Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, banyak sekali bisnis yang mengatasnamakan cryptocurrency, kemudian dia lakukan sebuah project, gitu ya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia scam. Nah, ini kan banyak terjadi teman-teman sekalian, ya. Nah, kira-kira teman-teman, ya, ada nggak yang bisa menjawab dengan tepat, ya, keberatan dari prospek seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi kira-kira teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan, saya yakin apakah Anda terhadap bisnis ini bisa bertahan lama? Oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Angkat tangan, nanti saya akan angkat Anda jadi adik co-host untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, silakan teman-teman. Barangkali ada yang bisa bantu saya? Ada? Halo? Halo? Ayo? Halo, selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak Sutiono Tio dari Magelang. Oke. Ya, Silakan selamat Pak malam Sutiono. semua buat teman-teman. Oke, silakan Pak. Pak Edi, saya mau coba untuk menjawab ya. Tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana Pak Edi? Saya yakin apa Bapak ya. terhadap bisnis ini, ya. Kemudian apa yang membuat Anda yakin bahwa bisnis ini itu bisa jangka panjang? Gitu. Iya, oke. Saya mau coba jawab ya. Dari keyakinan saya yakin apa di Vina ini, bahwasanya Vina ini akan menjadi bisnis yang jangka panjang ya, kan seperti itu. Ya, apa dasar dan alasannya apa ya? Yes, betul sekali Pak. Oke, yang pertama yang perlu kita pahami ya, di Vina ini adalah cryptocurrency, dan kita semua tahu apa itu cryptocurrency, kan seperti itu ya. Pada dasarnya cryptocurrency itu adalah pengumpulan dana ya, atau crowdfunding ya, pengumpulan dana masyarakat, yang mana dana tersebut untuk menjalankan proyek dari developer itu sendiri. Itu dari pemahaman saya, kan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwasanya cryptocurrency atau kripto itu bisa bertahan lama ya? Ya tentunya kita harus tahu dana yang dikumpulkan untuk menjalankan proyek itu benar nggak dia jalankan proyeknya, kan seperti itu. Nah, proyek yang dijalankan tentunya bukan hanya untuk memperkaya dari developer itu sendiri, pastinya kan bukan seperti itu ya. Artinya dari dana tersebut digunakan untuk membangun ya, untuk bisa membangun fundamental atau fondasi dari dasar aset kripto itu sendiri, sehingga nantinya aset kripto itu sendiri itu bisa bernilai ya, semakin kuat dari fundamental dari aset kripto itu sendiri ya, semakin tinggi kepercayaan yang akan bertumbuh, disitulah nanti nilai akan terbentuk ya, pastinya seperti itu. Dan saya lihat di Vina ini ya, dari konsep dasar awalnya sudah melaksanakan semua ya roadmap ya di awal ini, di masa pre-sale ini, untuk bisa menjadikan Vina ini jangka panjang, kan seperti itu. Di antaranya kita sebelumnya juga sering sudah disampaikan juga ya oleh tim support ya, Mas Rizky kalau nggak salah, waktu setiap kali Zoom kan Pak Edi juga sampaikan bahwasanya Vina ini juga akan sudah berproses untuk menjalankan proyeknya. Di antara proyek real juga ada proyek digital, itu memang untuk kedepannya yang akan terus dikembangkan ya, dari exchange sendiri, dari Vina USDT-nya kan seperti itu. Dan proyek real sebagai fundamental untuk tetap memperkuat nilai itu agar tetap ada, maka Vina juga menjalankan berbagai macam proyek real yang nantinya juga akan terus berkembang. Di antaranya
mungkin minyak goreng ya, atau mungkin kalau nggak salah Soft ya, Shop, dan tentunya juga akan terus berkembang. Di situ kita bisa melihat ya, di awal saja di masa free sale, Vina sudah memberikan bukti. Ya, Vina sudah memberikan bukti. Jadi kita ya sekalian saja ya, Pak Edi, saya sampaikan juga ya, karena beberapa saat ini kan banyak juga ya yang teman-teman selalu dihajar oleh orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan dan lain sebagainya ya, yang mereka memberikan informasi yang notabene mereka tidak paham, kan seperti itu ya. Jadi supaya teman-teman juga bisa lebih paham untuk menilai suatu aset kripto, yang pertama kita lihat adalah bagaimana developer itu sendiri konsisten, dan kita tahu ya ada bukti juga bahwasanya proyek-proyek tersebut memang benar berjalan dan dalam proses untuk ke sana. Dan kita juga melihat juga bahwa Vina ini adalah masa free sale. Proses dari free sale-nya itu sendiri kita juga paham ya, tahu bahwasanya mau holder baru, mau holder lama, dia tetap harus melakukan kontribusi ya terhadap perusahaan, melakukan pembelian melalui USDT, walaupun dia juga harus ada Vina yang mau dikonfirm ketika mereka mau melakukan staking. Artinya di situ apa? Di situ artinya adalah proses untuk lebih memperkuat dari fundamental itu di awal, supaya nanti Vina itu seiring waktu tidak macet di jalan, tidak menjadi kendala permasalahan khususnya dalam hal perdagangannya. Karena saya yakin ya, pada dasarnya semua holder itu pasti akan berpikir kepada keuntungan dan keuntungan. Mereka pasti nggak mau rugi ya. Saya jujur, saya sendiri juga sama kan seperti itu, dan bahkan mungkin founder semua kan berpikir di situ. Tapi dari konsep yang Vina lakukan ya, itu sudah sangat betul ya, dan saya yakin akan terus berkembang dan akan terus meningkat untuk membangun kepercayaan itu sendiri, sehingga nilai itu nanti akan terbentuk. Itulah yang memungkinkan Vina akan terus untuk jangka panjang. Mungkin seperti itu Pak Edi. Mohon maaf sambil aktivitas. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak Sutyono. Luar biasa Pak Sutyono Tio, luar biasa. Oke. Aduh, Pak Rizky sampai ini ya, sampai gimana sih, terkagum-kagum nih sama Pak Sutyono penjelasannya. Ya, sebenarnya gini, kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya, antusiasnya untuk malam hari ini luar biasa, sudah 41 peserta ya. Sebenarnya tugas developer itu kurang lebihnya tugas utama sekalinya itu 3. Yang pertama adalah membangun ekosistem. Yang kedua adalah developer harus listingkan ketika masa presale ini habis, listingkan di market. Yang ketiga tugas developer adalah menjaga harga. Tugas developer itu cuma 3. Jadi di sini konsepnya bukan seperti ibu titip trading atau bapak-bapak titip trading. Bapak-bapak titipkan dana, nanti profitnya sekian dititipkan ke developer. Bukan begitu. Kita menggunakan rules daripada cryptocurrency itu sendiri, tidak keluar jalur. Dan itulah tugas-tugas pokoknya developer, dan saya yakin developer akan tunaikan itu sebagai tugas utama. Karena kalau tidak ditunaikan sangat bermasalah. Makanya ketika nanti ini masa presale selesai, itu akan listing di exchange eksternal. Itu sudah pasti. Kemarin juga kita sudah deal juga dengan Bitcastle ya, untuk checks-nya dari Jepang. Volume transaksinya juga sudah cukup besar per 24 jamnya daripada Bitcastle itu sendiri, kurang lebihnya di 800 miliar per 24 jam volume transaksinya, dan mereka pun akan membantu untuk daripada menarik para trader-trader untuk men-tradekan daripada Vina token itu sendiri. Dan lagi sangat menariknya, apa yang diniatkan oleh developer itu luar biasa. Baru sekarang saya mendengar ada developer itu mau buybacknya akan di burning sama mereka, dan targeting mereka itu, para developer ini, 3 orang ini, targetingnya itu 50% daripada total supply yang akan di burning. Sehingga, dan mereka bukan lakukan, sangat banyak sekali cryptocurrency yang menjanjikan burning, tapi burningnya burning gudang Pak. Artinya barang yang belum beredar di pasar di burning sama dia. Apakah berpengaruh? Sangat tidak berpengaruh Pak.
Tapi ketika yang di burning adalah barang yang beredar di pasar, dia burning, di pasar akan langka, terjadi kelangkaan. Ketika terjadi kelangkaan, kita tinggal kuatkan komunitasnya solid. Gunakan Vina ini untuk artinya kebutuhan, jangan main hit and run. Lagi butuh sekian, saya pun terapkan itu sejak 2017 hingga hari ini saya masih terapkan itu, Pak. Kita bermain cryptocurrency ini bukan mau hit and run, tapi ketika kita butuh sesuatu, tinggal kita jual, kita beli secukupnya, seperti itu. Dan itulah pola long time-nya di cryptocurrency, karena cryptocurrency ini kita bermain satu arah, bukan seperti yang kawan-kawan tahu di dunia forex, permainan dua arah itu ya, main buy atau sell, win and loss. Resikonya seperti itu. Jadi teman-teman juga pahami hal itu, apa yang saya sampaikan barusan. Oke, saya kembalikan ke Pak Edi. Lanjut Pak Edi. Luar biasa Pak Tio. Ya, jadi semakin dikuatkan ya oleh Bro Rizky apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tiono ya, yang sudah menjawab dengan penuh keyakinan ya, dan keyakinan itu tentu saja bukan dibuat-buat, tapi keyakinan itu muncul dari hati yang paling dalam karena beliau sudah bisa ngeraba gitu kedepannya bisnis ini seperti apa ya, karena memang kebanyakan orang ketika ditawarkan bisnis seperti ini yang ditanya adalah keamanan. Kira-kira jangka panjang apa enggak, bro? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kesimpulannya tadi dari Pak Rizky ya sudah menjawab bahwa ya tugas developer itu hanya pertama menjalankan semua apa yang menjadi roadmap ya, kemudian melistingkan ya token ini ke market ya. Tadi ada berita sedikit bahwa yang akan pertama kita list itu adalah di exchange yang namanya Bitcastle. Bitcastle ini adalah sebuah exchange yang jenisnya adalah CEX ya. CEX itu adalah singkatan dari Centralized Exchange ya. Jadi tadi kata Bro Rizky, Bitcastle ini berasal dari Jepang ya. Saya kemarin sempat tracking di CMC gitu ya, dan reputasi Bitcastle ini cukup baik ya. Dia berada di urutan 160 di CMC ya, dari 420 exchange yang ada di dunia. 420 exchange, dia ada di urutan 160 gitu ya. Dari segi volume transaksinya, itu yang saya sudah tracking gitu ya. Jadi teman-teman sekalian gak usah ragu lagi, gak usah bertanya ini tier berapa Pak gitu ya. Ya tier nggak penting lah, sebab ya bukan nggak penting sih, sebetulnya penting juga teman-teman sekalian. Yang paling penting adalah dia punya volume perdagangan yang cukup baik teman-teman sekalian ya. Jadi Bitcastle itu yang pertama. Nah, di dunia kripto yang namanya exchange itu ada dua macam teman-teman sekalian ya. Tadi ada yang kita sebut dengan centralized exchange itu, Bitcastle itu. Atau kalau yang lokal-lokal ya di Indonesia ini ada yang namanya Indodax ya, ada yang namanya toko kripto, kemudian ada yang namanya Pintu, ada Trip ya, itu yang skalanya tuh lokal ya. Tapi yang internasional itu ada banyak sekali gitu ya, nama-nama di urutan teratas yang merupakan exchange tier 1 itu seperti Binance, kemudian Gate.io, kemudian Bitgap, kemudian ada Kraken, ada banyak lah kalau kita sebutin satu-satu, ILPEC gitu ya. Jadi ini ada banyak banget tuh. Nah, tapi ada satu lagi jenis exchange yang dia merupakan decentralized exchange. Ya, decentralized exchange itu atau biasa kita singkat dengan DEX. Ini ada dua macam tuh exchange tuh. Ya, ada centralized exchange, ada decentralized exchange teman-teman sekalian. Nah, bedanya, apa sih bedanya? Ciri-cirinya gini teman-teman sekalian. Kalau Anda bikin account di exchange tersebut, lalu diminta KYC, saya bisa pastikan itu adalah jenis centralized exchange. Ya, seperti itu. Nah, bedanya apa dengan decentralized exchange? Kalau decentralized exchange, ya dia memang anonymous banget gitu. Kenapa? Karena dia nggak minta KYC teman-teman sekalian, ya. Nggak minta KYC. KYC itu maksudnya tuh nyerahin KTP, nama, nomor telepon gitu ya. Nah, tapi kalau DEX
ya, DEX itu dia tidak minta itu. DEX biasanya hanya memberikan frase, ya, sebagai kata kunci Anda, gitu ya, frase. Biasanya ada 12 kata yang diberikan, bukan diberikan ya, kalau diberikan itu berarti dia tahu dong, yang terkait dengan sendirinya ketika Anda mendaftar sebagai pemilik akun di decentralized exchange itu, teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya akun decentralized, kalau terjadi sesuatu gitu ya, Anda lupa password atau apa, itu lebih aman. Amannya kenapa? Karena Anda bisa telepon adminnya, tanya gitu ya, paling nanti dia minta sesuatu untuk membuktikan bahwa itu akun milik Anda gitu. Tapi kalau di decentralized exchange, kalau misalnya Anda tidak backup itu yang namanya 12 frase, sudah selesai. Ya, ada berapapun aset Anda di situ itu akan hilang, teman-teman sekalian. Tapi gitu ya, biasanya di decentralized exchange itu, teman-teman sekalian, dia aset kita itu lebih aman. Karena ya, bukan jarang ya. Sejauh ini saya belum mendengar gitu ada DEX yang sampai bisa ditembus oleh oleh hacker gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, seperti itu bedanya, teman-teman sekalian. Oke, saya mau lihat ada tambahan barukah peserta ini. Coba saya lihat lagi.